Pemirsa, debat Capres sudah selesai. Debat semalam gimana? Anda puas atau berasa anti klimaks? Nah, Metro Siang kali ini kami coba untuk melihat kembali beberapa hal yang menjadi sorotan. Kami akan coba highlight dalam cek fakta. Yang pertama, pemirsa. Dalam tema pendidikan, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut puluhan ribu guru honorer ini belum diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi. Apakah pernyataan ini benar? Kita akan coba cek, pemirsa. Jadi, informasinya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi mengakui sebanyak 1,6 juta guru ini belum terima penghasilan yang layak. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbud-Ristek, Adindito Aditomo, ini mengatakan bahwa hal ini terjadi karena masih menunggu sertifikasi program pendidikan profesi guru sebagai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Berarti fakta yang pertama adalah benar. Kita lanjutkan ke cek fakta berikutnya, pemirsa. Ini juga ada pernyataan berikutnya bahwa dalam debat semalam, dalam tema kesehatan, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan akan mengatasi kekurangan dokter di Indonesia yang saat ini terjadi. Menurut Prabowo, saat ini Indonesia itu kurang sekitar 140 ribu dokter. Apakah pernyataan ini benar? Mari kita cross-check dengan data. Ini adalah jawabannya. Jadi menurut standar WHO atau Badan Kesehatan Dunia, jumlah ideal dokter adalah 1 banding 1000 penduduk begitu. Dengan penduduk Indonesia misalnya di sekitar 270 juta, maka kebutuhan dokter di Indonesia mencapai 270 ribu. Dery Wijaya dari Associate Professor Data Science Program Monash University Indonesia membenarkan. Jadi dia bilang, pemirsa, ini pernyataannya, bahwa Indonesia masih kekurangan dokter, termasuk juga spesialis medis. Namun jumlahnya bukan 140 ribu. Data 2023, Indonesia menurutnya punya lebih dari 214 ribu ini untuk dokter. Sehingga saat ini Indonesia sebenarnya masih kurang sekitar di angka 88 ribu. Ini dari jumlah dokter yang tersedia ya. Jadi apakah klaim dari Prabowo ini benar? Jawabannya mungkin benar, tapi datanya kurang tepat. Kita akan bergeser lagi. Bergeser ke yang berikutnya, ini adalah pernyataan dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat semalam. Menurut Ganjar, data bantuan sosial ini masih ngawur, masih tidak valid begitu. Ganjar bilang, bansos adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkan bansos, tapi kita punya masalah karena banyak klaim yang diberikan ini seolah-olah bantuan orang per orang atau kelompok, padahal kita masih punya ada data yang tidak valid. Ini menurut Ganjar. Apakah statement Ganjar ini benar? Kita coba cross-check, pemirsa. Faktanya, Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan pengaduan masyarakat soal pelayanan kesejahteraan sosial. Ombudsman masih menemukan bahwa data penerima sasaran atau DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ini belum sepenuhnya valid. Yang sudah meninggal misalnya masih tercatat sebagai penerima. Warga yang udah pindah pun ini juga masih masuk daftar. Jadi kisruh data ini yang menyebabkan bansos tidak tersalurkan dengan efektif. Sehingga klaim Ganjar bahwa data bansos tidak valid adalah benar. Kita geser lagi, pemirsa. Di debat Capres semalam, Prabowo Subianto ini bertanya ke Anies, bagaimana langkah darurat paslon untuk mengatasi kurangnya dokter di Indonesia? Itu pertanyaannya. Jawaban Anies adalah bahwa yang didorong sebenarnya bukan hanya dari sumber daya manusianya saja. Infrastrukturnya juga perlu diperhatikan dan mengklaim data ini, pemirsa, bahwa menurut Anies ada 15 dari 38 provinsi ini belum punya rumah sakit kelas A dan 117 kecamatan di 8 provinsi ini belum punya puskesmas. Apakah data ini benar? Kita akan coba cross-check. Dari Kemenkes menyebutkan bahwa sebanyak 171 wilayah kecamatan di 8 provinsi belum punya fasilitas puskesmas. 160 diantaranya bahkan berada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi klaim Anies soal data puskesmas ini adalah benar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.